Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fid-dzat wal af'al was sifat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyat. Amma ba'du, bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Hingga saat ini Allah anugerahkan taufik hidayah-hidayahnya, menjadikan kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh mulia dan berkah ini. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kaji hikmah saat ini, di mana kita akan merenungkan tentang ibadah yang kita lakukan. Banyak orang yang malas untuk beribadah, banyak orang yang getol untuk maksiat. Pertanyaannya, apakah ibadah itu untuk Allah? Apakah maksiat itu menjadikan Allah berkurang kemuliaannya? Kalau ada yang jawab, iya, buktinya Pak Ustadz, betapa Allah itu sangat perhatian, sangat sering mendorong, memerintahkan hamba-hambanya ini untuk taat dan melarang secara keras hambanya ini untuk melakukan maksiat. Apakah betul ibadah kita itu untuk Allah? Disinilah hikmah yang akan kita renungkan malam hari ini. Syekh Ibnu Athaillah menyatakan la tanfa'uhu ta'atuk wa la tadurruhu maksiatuk. Taatmu itu tidak bermanfaat, tidak berguna bagi Allah. Dan maksiatmu itu tidak memudaratkan, tidak membuat bahaya Allah. Wa innama amaraka bihadza wa nahaka an hadza lima ya'udu ilaik. Sungguh Allah perintahkan taat dan Allah larang dari maksiat, itu kembali kepadamu. La yazidu fi izzihi iqbalu man akbalaihi. Tidak akan bertambah kemuliaan Allah menghadapnya orang-orang yang menghadap. Meskipun seluruh dunia taat, Allah tidak pernah akan bertambah secuil pun kemuliaannya. Wala yanqusu min qadarihi idbaru man adbaru anhu. Dan tidak berkurang kekuasaan Allah dengan membelakanginya orang yang membelakangi Allah alias melakukan maksiat menentang Allah. Tidak akan berkurang kekuasaan Allah barang secuil pun. Kalau tadi tidak tambah kemuliaan Allah barang secuil pun, dengan hamba-hambanya ini taat semua, aduh Allah lebih mulia ya dengan taatnya makhluk. Tidak. Dengan maksiatnya seluruh manusia di dunia, oh Allah itu kekuasaannya nanti berkurang. Tidak. Disinilah yang harus kita renungkan sifat Al-Qayyumnya Allah.
Allah itu maha mandiri, maha tegak. Wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh terhadap alam semesta ini. Kenapa ada ayat yang luar biasa, yakni disebut ayat kursi? Karena ada Asmaul Husna, Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan sekedar hidup mandiri, qiyamuhu binafsihi, tegak dengan sendirinya, itu sifat wajib Allah. Kalau manusia qiyamuhu bi ghairihi, tegaknya itu dengan lainnya. Kan itu mustahil Allah tegak dengan yang lainnya. Kalau Allah itu mandiri, maka Allah tidak butuh makhluk, tidak butuh taatnya, tidak berkurang kemaksiatan daripada makhluk ini. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala sibuk menciptakan alam semesta ini, lalu mengirim utusan-utusannya sampai Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu dikirim kitab-kitab Allah yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Rasul pun ditambahkan dengan hadisnya. Semua ini dalam rangka mengatur hidup manusia bahagia dengan taat dan meninggalkan maksiat. Karena Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Allah penuh kasih sayang kepada manusia ini. Karena itu jangan heran amalan baik itu meskipun sedikit, manja bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Saking ingin memberikan semangat motivasi terhadap manusia ini agar mau ibadah. Sampai kemudian Allah kasih surga, sampai kemudian Allah ancam dengan neraka. Maksudnya agar manusia tidak melakukan maksiat. Meskipun kemudian kebalik ya, orang beribadahnya karena surga, kemudian beribadahnya karena takut neraka. Bukan itu bentuk kasih sayang Allah. Nih surga ini, itu ridhoku. Ini neraka, jangan sampai kamu ke sana, itu murkaku. Dan ayat-ayat Al-Quran banyak yang mengungkapkan tentang orang yang meskipun dia berlimpah harta jabatan, tapi kalau dia lupa zikir, mengingat Allah, man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari zikirku, maka kehidupannya akan sumpah. Meskipun uangnya triliunan, rumahnya tingkatnya sampai, enggak ada yang sampai tingkat menjulang tinggi ya Pak Wanto. Yang dapat dari Puri. Tetap mereka kosong, hampa mereka. Bahkan mereka mencari-cari kebahagiaan sampai siap membeli kebahagiaan. Bahagia itu tidak bisa dibeli, tapi bahagia itu ditemukan di dalam diri. Man arafa qalbah faqad arafa nafsah, wa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal hatinya, maka dia kenal dirinya. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhan. Jadi kenali hati kita. Hati di sini dalam arti substansi, ini rohani kita. Karena kita ini makhluk rohani yang punya dimensi jasmani. Tidak pernah di dunia ini orang bahagia sejati itu dengan memperturutkan jasmani. Gak ada.
Yang ada adalah rohani. Zikir artinya rohani mengisi. Kalaupun orang sedekah, tetap rohaninya harus terhubung dengan Allah, maka bahagia muncul. Tapi kalau niatnya salah, dia tidak pernah akan ketemu dengan bahagia. Meskipun sedekahnya ratusan juta. Orang sedekah 1 juta, tapi niat karena Allah, bray, senangnya alhamdulillah ya Allah. Atau membantu orang dengan penuh keikhlasan. Dan itu ada tuntunannya. Kamu lakukan semuanya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu subhanahu waliyun an kulli syai' muftakirun ilaihi kullu syai'. Allah subhanahu wa ta'ala kaya, tidak membutuhkan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu membutuhkan Allah. Muftakir. Kita butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Kan itu ketika Allah menghendaki agar kita hanya menghamba kepadanya, tidak menghamba kepada yang lain, bukan berarti Allah itu butuh kepada kita. Dengan kamu menghamba kepadaku, kebahagiaan yang kau akan peroleh. Allah hanya menunjukkan, Allah hanya membimbing, hidayahnya. Di samping cahaya, di samping ruh, ini sudah ada cahaya kebenaran di hati kita yang disebut dengan fitrah keimanan. Lalu Allah kirimkan juga utusannya dengan membawa Al-Quran. Rasulullah mengungkapkan lewat hadisnya. Artinya dijibeng agar manusia itu bahagia. Saking sayangnya Allah, bukan saking butuhnya Allah terhadap manusia. La tanfa'uhu ta'atut ta'in wa la tadurruhu maksiatul asin. Tidak akan bermanfaat taatnya orang-orang yang taat bagi Allah, dan tidak akan memberikan bahaya maksiatnya orang-orang maksiat kepada Allah. Kalau begitu seperti apa kebaikan itu? Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukurnya itu terhadap dirinya sendiri. Itu Al-Quran. Fa innama yashkuru li nafsi. Di sana ada adat bil hasr innama. Jadi kalau kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri anugerah Allah, kembalinya kepada kita, bukan kepada Allah. Allah sendiri yang ngomong. Begitu juga sebaliknya ketika orang itu maksiat. Ada di dalam hadis qudsi. Ini terjemahannya, wahai hambaku, seandainya yang pertama hingga yang terakhir di antara kalian seluruhnya seperti orang yang paling bertakwa, itu tidak menambah kekuasaanku. Seandainya semuanya seperti yang orang paling durhaka, itu tidak mengurangi kekuasaanku. Ini hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Firman Allah itu ada di Al-Quran. Kemudian yang satunya lagi ada di dalam hadis qudsi. Nah, kalau hadis saja itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang ngomong seperti itu. Kalau begitu ibadah itu kebutuhan siapa? Kebutuhan jiwa kita. Aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, karena dengan ingat ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat hati kita akan jadi tenang. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bersih jiwa. Karena memang kita ini tidak ada obat untuk membersihkan hati kita kecuali lewat ibadah.
lewat syariat yang Allah perintahkan kepada kita. Sehingga ibadah wajib, ibadah sunnah itu dalam rangka mensucikan jiwa kita. Disinilah yang kita butuh tambahan ketika mau sholat, ketika mau baca Al-Quran. Tajdidun niat. Ya Allah, kami hanya ingin bersyukur. Mudah-mudahan dengan sholat ini hati saya jadi lembut, jiwa saya bersih ya Allah. Cuma jangan kenceng-kenceng ya kalau sholat berjamaah. Itu sebelum imam takbir. Niati begitu. Insya Allah ketika kita pasrah menyerahkan diri kepada Allah, nanti Allah masukkan ke hati kita. Sehingga sholat kita, setelah sholat itu ini mau ngomong kok tumben terjaga. Jangan tumben. Itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jiwamu terbimbing. Jadi tidak ada perintah Allah ibadah itu kecuali untuk mensucikan jiwa kita. Dengan sucinya jiwa kita, maka benarlah kita menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini, yakni kita sebagai khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena Allah ciptakan kita ini, Allah jadikan kita di bumi ini untuk menjadi khalifah, bukan menjadi apa-apa. Dan perlu saya tambahkan, sebagaimana yang ada dalam kajian di tempat lain, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini agar kita ibadah. Setelah itu Allah siapkan dunia ini. Agar apa? Agar dunia ini menjadi bekal ibadah kita. Tapi manusia bukannya ibadah, malah bersenang-senang dengan dunia. Aneh bin ajaib. Bukan dunia diciptakan dulu, tapi Allah tetapkan bahwa manusia diciptakan itu dan jin untuk ibadah. Sebagai sarana prasarananya, alat-alatnya, kendaraannya Allah siapkan. Dunia. Istri, suami, anak, harta, rumah, jabatan. Semua ini mati ya, kendaraan menuju Allah. Tapi aneh, manusia dikasih jabatan, malah dia lupa sama Allah. Aneh, dikasih harta, malah dia tergila-gila dengan harta. Dikiranya hidup itu untuk menikmati harta. Tidak. Hidup itu satu, yakni untuk ibadah. Dan kita dijadikan sebagai khalifah, mengatur di muka bumi itu. Dengan ibadah yang kita lakukan, tertata jiwa kita, akhlak kita menjadi baik. Lembut jiwanya, bersih hatinya, maka ucapan pun kemudian terasakan nikmat, didengar orang lain, gak menyakiti orang lain. Karena keimanan kepada Allah yang dihangatkan dengan hubungan dengan Allah lewat yang wajib. Salat wajib. Cak Nur, Profesor Dr. Nurholis Majid pernah menyatakan bahwa ibadah salat itu, ibadah itu hubungan kehangatan dengan Allah. Hubungan kehangatan kita dengan Allah. Akhirnya kemudian kita bisa iman tambah kuat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau orang itu benar-benar beriman kepada Allah, yang ditumbuh suburkan iman itu lewat ibadah dan perintah kita Allah, ibadah perintah Allah agar orang yang beriman itu mencari ilmu, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, dikasih derajat yang tinggi di sisi Allah orang yang beriman dan mencari ilmu itu. Karena dengan iman dan kemudian ilmu,
Maka iman ini menjadikan tujuan terarah. Ilmu menjadikan tahu jalan. Maka kemudian hidup kita akan terjadi ghamr, jadi makmur muka bumi ini. Betul-betul kita itu memperbaiki bumi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim idza qila lam tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bukan seperti orang munafik. Ngomong iman sih iya di mulut, tapi hatinya, sehingga ketika dinyatakan kamu itu merusak muka bumi, tidak, kami sedang nahnu muslihun, kami ini sedang islah muslih, sedang memperbaiki muka bumi ini. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah, sesungguhnya mereka itu sedang merusak, tapi mereka tidak menyadari itu. La yash'urun, tidak sadar mereka. Pura-pura saja. Demi apa ini? Oh, demi kemakmuran rakyat. Enggak tahu demi memperkaya jabatannya sendiri. Ini hati-hati. Orang sering bombastis ngomong seperti itu. Kekuasaanku untuk kepentingan rakyat semua. Tapi di balik itu ngeruknya banyak sekali di belakang. Rakyat lapar, pemerintah kenyang. Itu tidak boleh. Kenyangkan dulu rakyat, baru nanti pemerintah kenyang. Karena kalau mulut yang tidak kenyang, mulut lapar itu akan cepat untuk melahap sesuatu. Sama ya, binatang buas kalau lapar itu siap menerkam, tapi kalau dikasih makan, insya Allah penuhi dulu. Dan ini tanggung jawab sebagai seorang mukmin, yakni masing-masing itu menjadi pemimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Allah itu maha berkuasa di atas hambanya. Fa innama amaraka bitta'ah liuqarribuka ilaihi. Sungguh ketika Allah merintahkan kepadamu untuk taat, agar kemudian engkau itu dekat kepada Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa inna manahaka 'anil ma'asi lima ja'ala fiha min alamatil bu'di an hadrati. Dan sungguh Allah melarang kamu dari melakukan maksiat, karena sesungguhnya Allah jadikan di dalam maksiat itu ada tanda jauhnya seseorang dari hadrat Allah. Jadi orang maksiat itu orang yang sedang menjauh kepada Allah. Orang taat itu orang yang sedang taqarrub, mendekat kepada Allah. Sehingga jangan nanti, jangan bulan depan, jangan tahun depan, taqarrub mulai detik ini kita. Hati kita yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna izzatan azaliyah qadimah. Kemuliaan Allah itu azali, qadim. Sejak zaman dahulu tidak pernah akan berubah. Wala yanqusu min umrihi idbaru man adbara anhu li'annahu ghaniyun 'anil alamin. Ya ini ya. Ada hadis qudsinya enggak tahu di sini. Law anna awwalakum wa akhirakum wa unsukum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dzalika fi mulki syai'an wala anna awwalakum wa akhirakum wa unsukum wa jinnukum kanu ala afjaru qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Al hadis akhrajahu Muslim. Jika orang yang pertama sampai akhir, manusia dan jin semuanya bertakwa, paling takwa, maka tidak pernah akan menambah kekuasaanku barang secuil pun.
Jika orang yang pertama dan yang akhir nanti sampai hari kiamat bukan sekedar manusia tapi jin juga, semuanya melakukan maksiat, maka tidak berkurang sedikit pun mulki syai'an, kekuasaanku barang sedikit. Tidak berkurang dengan maksiatnya hamba, tidak bertambah dengan taatnya hamba, kemuliaanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana ibadah ini memperbaiki karakter dan akhlak kita, memperbaiki jiwa dan jalan keselamatan. Karena tanpa ibadah, dosa itu merusak rohani. Cek ya, orang yang tidak melakukan ibadah akan rusak ya. Kalau begitu, adanya pengajian di masjid ini bentuk kasih sayang masjid terhadap jamaah, bukan butuhnya masjid terhadap jamaah gitu. Karena kebaikannya kembali kepada jamaah semua. Karena itu tanyakan setelah memahami ini, apakah ibadah yang kita lakukan ikhlas? Padahal semuanya ini untuk kita. Ngapain kita tidak ikhlas? Karena kalau tidak ikhlas, ibadah tapi tidak mendapatkan pahala. Bahkan ketika riya bisa menjadi dosa. Akhirnya ibadah tidak melembutkan jiwa. Ibadah tidak membersihkan rohani dia. Banyak orang yang ibadah terus, tapi maksiatnya jalan terus. Kan itu ibadahnya kita niatkan ikhlas. Dan kita bukan sedang menolong Allah, tapi menolong diri kita sendiri lewat agama syariat yang Allah turunkan. Sehingga pernah ada yang ngomong ya, bahwa Allah tidak butuh ditolong, tapi kita yang butuh ditolong. Dengan kita jihad di jalan yang benar, maksud saya, sesungguhnya ini sedang menolong agamanya Allah. Agamanya Allah itu adalah agama yang kita anut, yang menjadikan kita bahagia. Kalau begitu kita sedang menolong diri kita sendiri. Betapa indahnya ya. Jadi semua itu kembali untuk kebaikan dan keselamatan kita ini. Tidak ada itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ini di dalam hadis, doa-doa yang kita panjatkan ya, la usisana nalaika anta kama asnaita ala nafsi. Kita puji Allah tidak terhitung sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Karena pujian kita itu belum layak seperti maha terpujinya Allah. Karena itu ada kerendahan hati kita. Ya Allah, saya memujimu itu seperti engkau memujimu diri sendiri. Tapi ya kemampuan saya seperti ini. Tapi hakikatnya adalah ingin memuji seperti engkau memuji dirimu sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri sudah puncak mutlak. Sehingga di dalam doa alhamdulillah rabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim atau wajhika ba'azimi sultanik. Tambahkan subhanaka la uhsi, kalau sendiri subhanaka la nuhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Itu maknanya subhanaka la nuhsi, maha suci engkau ya Allah. La nuhsi, tidak terhitung kami ini. Sana'an alaika, memuji kepadamu. Kama asnaita ala nafsik, sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Nah, karena memang Allah mulia sesuai dengan kemuliaan yang ada pada Allah. Dan ini sejak azali qadim.
tidak pernah akan berubah dengan ketaatan orang. Kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan kemaksiatan orang lain. Betapa indahnya ini ya, bagaimana kita perhatikan orang-orang yang mulia, mereka semata-mata menghamba kepada Allah, semata-mata ini untuk lillah, itu untuk Allah, itu adalah ikhlas. Maksudnya adalah bahwa ini termasuk amal soleh. Kalau lillah, maka kebahagiaan akan masuk pada kita. Tapi kalau li ghairillah, kebahagiaan tidak pernah akan masuk. Lakukan amal baik sekecil apapun, tapi niatkan ikhlas, maka rasakan hatimu pasti akan bahagia. Karena langsung terhubung dengan sumber kebahagiaan. Sumber kemuliaan, yakni Allah. Cahaya. Jadi jiwa kita diantarkan menuju cahayanya Allah. Inilah orang-orang nanti yang akan memiliki sifat seperti sifat-sifatnya Allah dalam kapasitas sebagai manusia. Artinya laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan Allah. Ketika ibadahnya dia lakukan, ya Allah, semata-mata karenamu, ikhlas. Kan itu kita belajar mencari ilmu. Bagaimana ibadah secara benar syariatnya. Baik secara zahir maupun secara batin. Rukun syaratnya seperti ini. Ini yang sifatnya zahir. Batinnya seperti ini. Itu lewat ilmu. Sehingga dengan ilmu itu kita lakukan, insya Allah. Karena semua ilmu ini didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ulama memetik, sesungguhnya sumbernya itu dari Quran dan Sunnah. Kalau sumbernya Quran dan Sunnah, pasti akan bahagia. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga kita ngaji bukan untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan diri kita. Ingin mengobati kita. Saya punya penyakit, mudah-mudahan dengan ngaji, lalu kelihatan kayak ada diagnosa. Oh iya, saya punya penyakit itu. Ini ketika ngaji, ketika sendiri lewat muhasabah kita. Oh iya ya. Hidup saya belum tentu panjang, karena Allah punya sifat Qahar. Sifat Qahar itu adalah sifat yang Allah nyatakan, aku ini punya sifat yang maha berkuasa. Hai orang-orang, jangan dikira ketika kamu hidup saat ini, aku bisa matikan detik ini juga. Hei orang-orang yang sedang menganggap sehat, detik ini juga bisa aku buat kamu sakit. Itu sifat Qaharnya. Hei orang-orang yang kaya, detik ini juga bisa kami bangkrutkan. Enggak ada sebaliknya Pak Ustadz, ada ya. Hei orang-orang yang sakit, detik ini juga bisa saya sembuhkan. Itu sifat Qaharnya Allah. Kalau sudah mengambil keputusan, tidak ada satupun yang mampu menghalangi. Tapi semuanya ini diliput dengan sifat latif, welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang bisa disampaikan, kita renungkan. Selama ini kita hidup, ada perintah taat, kayaknya berat sekali. Perintah ibadah. Sholat maning. Ya Allah, kok ajan lagi. Dikiranya Allah yang butuh. Betapa renungan Syekh Ibnu Athaillah, la tanfa'uhu ta'atu. Taatmu, sholatmu itu tidak berguna bagi Allah. Gunanya untuk dirimu sendiri. Jadi kalau ada seorang dengar ajan lagi, sebenarnya dia sedang tidak memperbaiki
diri, merusak diri. Wong ini hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan falah atau bejo gitu ya. Ulai kaumul muflihun, falah, muflih. Apa jawab kita? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Iya, tidak ada daya dan upaya kecuali semuanya adalah berasal darimu ya. Engkau maha luhur, maha agung. Sehingga ketika kita sholat itu menjadi, mau kemana Pak semangat? Mau meraih kebahagiaan. Kok meraih kebahagiaan? Wong ada aja hayalah sholat, hayalah falah. Mari sholat, mari untuk menuju kebahagiaan. Mari masuk ke dalam kebahagiaan. Ya, sehingga Rasulullah itu arih, ya Bilal, istirahatkan ya Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami ya Bilal. Bilal itu muadzin zaman Rasul. Rasul ngomong istirahatkan kami ya Bilal. Maknanya ketika Bilal azan, maka saat itu ibadah sholat. Ketika ibadah sholat itu istirahatnya Rasul. Ya Allah, sehingga ini menjadi qurratu ain, bola matanya Rasul ibadah sholat itu. Sebaliknya ya, manusia istirahatnya di yang lain, malah ibadah jadi beban itu ya. Ya mudah-mudahan dengan kita ngaji, iya ya, kembali kepada kita. Dan yang bertanggung jawab bahagia dan sengsara adalah kita sendiri. Sehingga ujung-ujungnya Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kami sudah rinci sekali bagaimana agar manusia semangat melakukan ibadah, karena di sanalah bahagia. Kami sangat detail sekali melarang manusia untuk melakukan maksiat, dosa, karena di sanalah celakanya manusia. Saya ini Rahman Rahim. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayangku itu mendahului murkaku. Kami sayang, saya sayang, kata Allah. Kalau sudah disampaikan begitu, ia kembalinya kepada engkau. Siapa yang mau beriman, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Silakan. Siapa yang mau beriman, imanlah. Siapa yang mau kufur, kufurlah. Tapi ingat akibatnya, yang menanggung orang yang memilih. Allah tidak paksakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan begini kita kembali terus mulai malam kita ibadah sholat, mulai kita baik sama istri kita, sama anak. Ini adalah kebutuhan saya, bukan kebutuhan istri saya. Ketika saya baik sama istri, sama anak, karena tujuan Allah ciptakan kita adalah ibadah, dan ibadah itu membahagiakan kita. Semangat orang melakukan taat. Nanti subuh juga salat tuh, ini kebahagiaan sedang dikumandangkan lewat adzan maksud saya. Jadi semangat bangunnya itu, ngapain waktunya bahagia kok kita tidak ambil kesempatan ini, karena khawatir kalau tidak diambil kesempatan yang ada kesempitan gitu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.